Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Nama saya Haidir. Saya wargi Kesultanan Cirebon. Akhir-akhir ini kita sama-sama melihat polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Bagi kami itu sangat memprihatinkan. Dengan adanya polemik seperti itu, kami terutama keluarga besar para wargi Kesultanan Cirebon sangat menyesalkan. Semestinya para pinangeran, para wargi, manakala ada perselisihan atau perbedaan pendapat, tidak diungkapkan dengan cara-cara seperti yang kita lihat akhir-akhir ini di berbagai media. Walaupun secara realita saat ini kita berada di era informasi, abad informasi, di mana segala hal bisa muncul ke permukaan melalui berbagai media informasi. Tapi untuk hal-hal terutama perselisihan yang menyangkut kerabat Kesultanan Cirebon ini, seyogianya tidak dimunculkan ke publik. Kenapa? Karena semata-mata hanya mempertontonkan perpecahan di antara famili keraton. Terlebih-lebih saat ini kita belum habis masa berkabung setelah berpulangnya Gusti Sultan Sepuh ke-14, Pangeran Raja Arif Natadiningrat. Berpulangnya beliau belum 40 hari. Keraton Kasepuhan masih suasana berkabung. Tiba-tiba bermunculan berbagai statement, berbagai gerakan dari keluarga sendiri, ya, yang menurut hemat kami itu tidak pantas untuk dilakukan. Adapun ada hal-hal yang merupakan perbedaan pendapat mengenai bagaimana pengelolaan keraton sebagai cagar budaya ini ke depan, tentunya akan lebih baik kalau para wargi membicarakannya secara internal di dalam keraton. Yang mulia Gusti Sultan Sepuh ke-14 dan para pendahulunya, para sultan baik di Kesepuhan maupun di Kanoman, ini adalah manusia biasa dengan segala kelebihannya dan tidak lepas juga dari kekurangan-kekurangannya. Begitupun sejarah kita sebagai bangsa Indonesia, para pendahulu kita, para pendiri negara ini sekalipun adalah manusia-manusia biasa yang tidak lepas dari segala kekurangan. Perjalanan sejarah kita tidak mulus hanya berisi kemenangan dan kejayaan, tapi perjalanan hidup, perjalanan sejarah, sebagaimana juga kehidupan kita sebagai manusia, ada sisi terang dan ada sisi gelap. Ketika seseorang itu sudah tiada, sudah wafat, ajaran agama kita, agama Islam itu menghendaki supaya kita hanya menceritakan yang baik-baiknya saja. Yang buruknya biarlah cukup menjadi pelajaran, bukan untuk menjadi bahan perbincangan. Jadi ada beberapa kelompok wargi yang memunculkan mengenai sejarah peteng, ya. Sejarah peteng itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bagian sejarah yang gelap. Dengan istilah lain yang lebih umum kita dengar adalah lembaran hitam. Sejarah peteng adalah bagian dari sejarah yang tidak layak untuk diceritakan. Bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tapi bukankah kebenaran itu tidak selamanya harus ditampakkan? Ada aurat, ada hal-hal yang pantas untuk diceritakan, ada yang tidak. Bagian dari yang tidak pantas untuk diceritakan
lembaran hitam ini dengan pertimbangan kalau diungkapkan atau diceritakan ini akan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Akan lebih banyak persoalan-persoalan yang muncul kemudian daripada manfaat yang kita dapatkan. Dengan menjelaskan lembaran hitam dari kehidupan seseorang pribadi saja, itu bisa memunculkan yang pertama, memunculkan rasa sakit hati bagi orang-orang yang bersinggungan dengan peristiwa tersebut. Yang kedua, bisa menimbulkan fitnah terhadap orang-orang yang belum tentu bersalah. Yang ketiga, bisa menimbulkan perpecahan akibat dari kontroversi pendapat mengenai hal peristiwa tersebut. Jadi, sejarah petang itu memang sengaja bukan untuk diceritakan, tapi juga tidak tabu untuk dibuka. Untuk kepentingan ilmiah boleh. Contoh misalnya, sejarah petang dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita pernah mengalami masa-masa kelam, peristiwa G30 SPKI. Ada bagian-bagian dari peristiwa tersebut yang merupakan lembaran hitam yang tidak pantas untuk diceritakan. Terbukti ketika itu dimunculkan dalam wacana diskusi di sebuah televisi, yang muncul malah akhirnya pro dan kontra. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu menjadi timbul sakit hati, setelah tahu menjadi timbul prasangka buruk terhadap orang yang selama ini tidak ada. Setelah tahu menjadi timbul perpecahan, yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan. Oh, ternyata kamu itu golongan sana ya. Orang yang tadinya bersahabat bisa jadi bermusuhan hanya karena hal yang tadinya tahu tidak tahu menjadi tahu. Nah, inilah kenapa para leluhur kita mengajarkan bagian-bagian sejarah tertentu disebut sebagai sejarah peteng, tidak pantas untuk diceritakan. Nah, terkait Pangeran Hempi itu mengatakan sejarah peteng Cirebon itu bagaimana ya, itu yang melihat? Pangeran Hempi memang beliau mempelajari secara khusus ya. Beliau mengambil S3, saya dengar ya, saya sendiri tidak baca disertasi doktornya. Saya dengar katanya beliau mengambil doktor dengan membahas sejarah peteng. Apakah benar ya, Pangeran Hempi itu Sultan Kaperbonan? Saya cerita sejarah peteng dulu, nanti Keprabonannya belakangan. Jadi Pangeran Hempi untuk kepentingan ilmiah membahas sejarah peteng itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena untuk kajian ilmiah itu dalam ruang yang terbatas, bukan untuk konsumsi publik. Tidak semua penelitian ilmiah itu dipublikasikan. Untuk mencari nilai-nilai kebenaran, tidak haram kita mengkaji sesuatu yang selama ini tertutupi. Kita mengungkapkan satu nilai kebenaran, itu boleh-boleh saja untuk keperluan ilmiah. Tapi untuk dipublikasikan kita harus mempertimbangkan matang-matang. Karena kebenaran sebenar apapun, ketika itu harus diungkapkan dan diterima oleh orang yang tidak bisa menerimanya, ini akan menjadi satu kemudorotan. Pangeran Hempi itu keluarga saya dari Kaprabonan. Jadi kalau cerita Kaprabonan, Kesultanan Cirebon ini pada masanya, pada saat itu ada Sultan Sepuh, ada Sultan Anom ya. Dua keraton di Cirebon, Kesepuhan dan Kanoman, tempat tinggal Sultan Sepuh. Yang Sultan Sepuh yang pertama itu kakaknya Pangeran Samsudin Martawijaya. Kemudian adiknya menjadi Sultan Anom di Istana Kanoman, Pangeran Badridin Kartawijaya. Nah, dalam perjalanan sejarah berikutnya dari keluarga Kanoman ini ada Pangeran Raja Adipati Kaprabon yang mendirikan peguron namanya Kaprabonan. Jadi Kaprabonan itu bukan keraton, bukan kesultanan, tapi peguron. Tapi berarti di mana Sultan
keluarga sultan itu belajar ilmu agama, ya, belajar berbagai ilmu tarekat, kemudian mempelajari berbagai kitab kajian keislaman itu di Tajuk Kaprabonan. Sehingga dari masa ke masa yang memimpin Kaprabonan ini tidak disebut sebagai sultan, tapi biasanya sebutannya adalah Rama Guru. Ya. Begitupun para pinangeran yang membuka peguruan bukan hanya di Kaprabonan saja. Para pinangeran ini, para pangeran yang dari kesultanan ini kalau sudah syarat dengan ilmu, dia mendirikan juga peguruan-peguruan di berbagai tempat di seluruh wilayah kerajaan Cirebon pada saat itu, atau provinsi Jawa Barat lah kalau sekarang. Ya. Sehingga kemudian berkembang yang saat ini kita kenal sebagai pesantren. Ada pesantren Benda, ada pesantren Gedongan di daerah timur sana, ada pesantren Buntet, ada pesantren Babakan Siwaringin dan lain-lain. Itu yang mendirikan adalah para pinangeran, ya, para pangeran dari keturunan Sunan Gunung Jati. Kenapa? Karena melanjutkan syiar Islam yang dipesankan oleh leluhur kami, yaitu Sunan Gunung Jati. Misi kerajaan Cirebon, misi Kesultanan Cirebon adalah syiar Islam. Berarti keraton Kaprabonan itu sebenarnya bukan kesultanan ya? Ya, kami di family keraton mengenalnya sebagai peguron. Ya. Termasuk Kacirebonan juga ketika itu dari keluarga Kanoman ada yang menjadi Volmak, ya, penjabat sementara Sultan, dibuatkan istana oleh pemerintah Hindia Belanda. Istananya namanya Kacirebonan. Tapi hanya satu kali itu aja sultannya. Keturunannya tidak menjadi sultan. Ya. Nah sekarang kenapa Kaprabonan disebutnya keraton, Kacirebonan disebutnya keraton? Karena kami family memahami konteks tersebut dalam konteks bantuan pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan kepada cagar budaya berupa keraton. Tidak hanya di Cirebon, tapi di seluruh Indonesia. Sehingga untuk mendapatkan, untuk menerima bantuan tersebut, yang nomenklaturnya harus disebutkan sebagai keraton. Seperti itu. Ya. Tapi secara adat, tradisi, ya bukan keraton. Ya. Tapi kalau untuk urusan administrasi pemerintahan, nanti kalau tidak dikasih nama keraton nanti nggak dapat bantuan. Secara administrasi ya. gitu ya. Dan faktanya sebagai cagar budaya, beliau juga memang perlu bantuan itu untuk melestarikan budaya, untuk melestarikan berbagai pusaka peninggalan leluhurnya, ya, leluhur kami semua. Seperti itu. Ya. Jadi saya mohon maaf ke Pangeran Hempi, ya, barangkali berbicara terlalu jauh. Kalau harus membuka sejarah peteng, ya. Kalau sejarah peteng itu menjadi aib keluarga, itu kan membuka aib keluarga sendiri, ya. Tidak ada perlunya, ya. Meluruskan sejarah. Terus kalau sudah tahu semua, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah keributan. Itu yang tidak diharapkan, ya. Apakah tidak akan menyinggung perasaan orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa tersebut? Sultan almarhum Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat lahir di keraton, bukan keinginannya. Dia duduk di situ bukan keinginannya. Dia lahir di keraton sebagai putra sultan. Kalau dia lahirnya di Papua, mungkin dia jadi orang biasa-biasa saja. Karena Allah menghendaki dia lahir di situ sebagai putra sultan, yang ketika beranjak dewasa, kemudian sudah cukup umur, ayahandanya memberikan anugerah sebagai putra mahkota. Itu di luar keinginannya. Jadi untuk saudara-saudaraku para pinangeran, ya, yang menyebutkan ini sultan palsu, mohon maaf, ya, leluhur kita tidak mengajarkan perkataan kasar seperti itu.
kan kedengaran sama orang banyak. Iya. Itu kan nanti bikin malu. Jadi konsumsi buat Itu menjadi konsumsi publik. publik. Konsumsi publik. Apa boleh buat, ini sudah terjadi. Iya. Saya hanya bisa menyesalkan. Mudah-mudahan dengan tayangan ini kita kembali kepada kesadaran kita sebagai putra wayah, istilahnya keturunan Sunan Gunung Jati, yang memberikan ajaran yang begitu mulia, bagaimana orang itu harus andap asor, merendahkan diri serendah-rendahnya, bahwa kedudukan itu bukan untuk diperebutkan, tapi kedudukan itu amanat yang berat. Jadi tidak ada berebut tahta, itu tidak ada. Kalau ngaku anak cucu Sunan Gunung Jati, belajar nggak bagaimana ajaran Sunan Gunung Jati? Salah satu ujaran beliau, petata petiti Sunan Gunung Jati adalah ang adohna ing pepadu, jauhilah perselisihan, jauhilah pertengkaran, apalagi permusuhan. Ya. Berselisih saja tidak boleh, ya. Bertengkar apalagi bermusuhan. Naudzubillah, itu bukan anak cucuku. Kira-kira begitulah kalau dengan kalimat saya. Ya. Kalau ngaku anak cucu saya, jangan bertengkar. Terus kalau berselisih, berbeda pendapat boleh. Berbeda pendapat itu adalah salah satu cara untuk bermusyawarah. Karena kalau pendapatnya sama, musyawarah jadi tidak ada gunanya. Kenapa orang harus bermusyawarah? Karena pendapat orang berbeda-beda. Bagaimana dengan sikap kuda putih ini, seakan-akan bahwa menceritakan bahwa ini adalah sebagai keturunannya gitu loh. Yang sudah dilakukan kuda putih ya, ini apa pendapat? Boleh saja. Saya kembali ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, ketika kita mengaku keturunan Sunan Gunung Jati, ya, saya sendiri nggak berani sebetulnya ngaku keturunan Sunan Gunung Jati. Kenapa? Saya terlalu kotor. Leluhur saya Sunan Gunung Jati terlalu mulia untuk saya mengaku sebagai keturunannya. Perilaku kita dulu dong. Perilaku kita dikaji, ya. Sudah sesuai belum dengan ajaran beliau, dengan petatah petitih ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Kalau kita masih jauh dari tajuk, kita masih nggak mau dekat sama fakir miskin, apa kita masih bangga mengaku turunan Kanjeng Sunan? Ya. Turunan Kanjeng Sunan tidak akan jauh dari tajuk. Artinya dia selalu tawadu hidupnya. Karena tajuk itu tempat kita bersujud, tempat kita tersungkur, menempelkan kepala kita ke tanah, mengakui adanya yang maha kuasa, yang maha tinggi. Kita tidak boleh jauh dari fikir fakir miskin. Kenapa? Karena ketika kita punya rezeki, fakir miskinlah tempat berbagi. Ketika kita membutuhkan pertolongan, fakir miskinlah sarana kita untuk mendapatkan pertolongan dari atas. Jadi dialektikanya seperti itu. Kita butuh pertolongan dari atas, kita nolong dulu yang di bawah. Seperti itu. Ya. Jadi untuk kuda putih ini, Jadi untuk Pangeran Heru, saya kebetulan belum kenal sama beliau, tapi saya tahu dari para wargi bahwa Raden Heru, ya, dikenalnya di keluarga keraton tuh, Den Heru ini adalah keluarga Sentana. Sentana itu apa sih? Sentana itu adalah orang-orang kepercayaan sultan, bukan orang sembarangan. Sentana itu. Jadi Sentana itu sebagian besar bukan keturunan, tapi mereka orang-orang yang diistimewakan. Kenapa? Karena mereka dipercaya sama sultan. Dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk mengurus keraton, dipercaya untuk menjaga kesultanan, dipercaya untuk melaksanakan adat dan tradisi yang ada di keraton. Adat dan tradisi yang ada di keraton itu tidak lepas dari praktek-praktek syiar Islam. Artinya para Sentana ini haruslah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang cukup, bukan orang sembarangan. Makanya Sentana itu ada paguyuban. Alhamdulillah sekarang sudah ada paguyuban Sentana. Itu sebetulnya orang-orang yang punya derajat,
punya martabat. Ya, martabat diperlihatkan melalui apa kalau bukan melalui perilaku. Bukan dengan pakaiannya gitu, enggak ya. Apalagi pakai embel-embel lencana, oh itu TNI atau Polri. Nah, kalau kita para Pinangeran, para Sentana memperlihatkan diri melalui perilakunya. Kalau ditanya, Mas namanya siapa? Ya cukup Heru aja lah. Saya ditanya, maaf Pak, namanya siapa? Nama saya Haidir. Kalau kemudian orang tahu, oh ternyata Pak Haidir keluarga keraton, ya biar aja. Itu berat buat saya. Kenapa? Saya harus berperilaku harus lebih baik daripada orang lain. Menggunakan tata titik keraton itu sendiri ya. Jadi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku, para Pinangeran, para Putrawaya, para Sentana, ya, yang meneruskan misi orang-orang tua kita dulu, misi siar Islam, misi menebarkan kebaikan, akhlakul karimah. Marilah kita berkumpul, ya, bicara dengan santun, dengan baik-baik. Apa kekurangan yang ada yang harus kita perbaiki di keraton ini? Saya juga mengkritisi, kita bukan tanpa kekurangan, kita masih kekurangan. Kekurangannya menurut saya, kita tidak guyup, tidak kompak. Padahal keluarga besar Kesultanan Cirebon, keratonnya Kanoman, Kesepuan, kesultanannya Kesultanan Cirebon. Kita keturunan dari satu orang yang dimuliakan bukan cuma oleh anak cucunya, tapi oleh banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nama Syekh Syarif Hidayatullah harum, bukan karena kekuasaannya yang besar, bukan karena kehebatannya menundukkan wilayah yang luas, bukan, tapi karena perilakunya, karena tutur katanya, karena ucapnya yang selaras dengan perbuatannya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ada tambahan lagi? Tambahannya saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, ya, masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama masyarakat yang masih manut kepada adat tradisi leluhur. Sekarang masyarakat was-was. Bagaimana nih yang terjadi di keraton? Siapa nanti sultannya? Kenapa kok ada perebutan tahta? Diam-diam masyarakat juga memperhatikan. Ya, saya ingin berpesan kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Cirebon umumnya yang begitu perhatian kepada keraton, ikut merasa memiliki, ya, ikut juga memberikan sumbangsi. Keraton itu bukan cuma dipelihara oleh sultan sendirian, nggak akan mampu. Keraton bisa bertahan sampai 600 tahun masih berdiri, itu bukan, tentu jelas upaya tanggung jawab sultan, tapi dibantu juga oleh sumbangsi dari masyarakat yang merasa. Saya berpesan kepada masyarakat, bantulah kami dengan doa. Doakan supaya Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada para Pinangeran, keluarga keraton yang sekarang ini sedang berpolemik, ya. Semoga mendapatkan petunjuk dari Allah supaya bisa mengembalikan ketentraman yang ada di keraton. Keraton Kesepuan sebagai satu institusi adat memiliki pakem. Biarkan Keraton Kesepuan melaksanakan pakemnya sendiri. Begitupun Keraton Kanoman juga memiliki pakem yang dilaksanakan di Kanoman sendiri. Tidak usah saling ikut campur. Kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu melestarikan adat tradisi. Kita tidak punya kewenangan yang besar, bukan lembaga pemerintah, tidak punya kekuasaan, bukan institusi negara, ya. Sehingga tidak ada pelantikan oleh presiden, nggak ada, ya. Tidak ada hukum formal, yang ada hukum adat sesuai dengan tradisi, ya. Jadi masyarakat supaya tenang, berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk untuk penyelesaian masalah ini. Dan sebentar lagi tanggal 30 Agustus kita akan selamatan
yang ke-40 hari mendoakan almarhum Gusti Sultan Sepuh ke-14. Mohon doa dari semuanya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.